Hai semua, balik lagi sama aku Riza Subrata. Kali ini aku mau bahas tentang pendidikan anak. Tapi sebelum aku bahas, aku mau unboxing dulu. Karena kemarin aku udah beli paket stiker gitu di Shopee. Aku lagi pengen belanja aja. Aku belanja ini, kamu tahu nggak sih, jam 12 malam. Lagi gabut, nggak ada kerjaan dan juga belum ngantuk, jadinya aku scroll Shopee, terus belanja stiker deh lumayan buat kalau lagi bikin video YouTube. Soalnya aku tuh lagi nyemangatin diri sendiri karena kemarin sempet drop nggak bikin konten sama sekali selama 7 bulan. Dan sekarang aku mau mulai lebih rajin lagi. Caranya ya seperti ini. Belanja pernak-pernik untuk lakuin budgeting supaya lebih semangat aja buat budgetingnya dan buat bikin videonya. Ternyata barang yang aku beli karena gabut, aku nggak tahu banget kalau selucu ini. Lucu banget stikernya, karena kemarin-kemarin kan aku nggak pernah beli stiker ya, aku selalu print. Jadi aku ambil dari Google atau aku ambil dari Pinterest. Terus aku minta suami atau kakak aku print pakai kertas stiker gitu. Jadi aku nggak pernah beli stiker yang kayak gini-gini. Dan ternyata ini lucu banget. Aku beli warna biru dan juga warna hijau. Di sini aku cuman coba-coba. Tapi kalau selucu ini mungkin besok-besok akan aku beli lagi. Buat aku sih harganya nggak mahal ya. Untuk yang besar 19.000 sekian lah, dapat 100 lembar. Untuk yang kecil 15.000 sekian juga, dapatnya juga 100 lembar. Jadi menurut aku ini nggak mahal sih. Buat kalian yang mau, nanti aku tulis linknya Shopee atau link tokonya di description box ya. Kali aja ada yang mau samaan kayak aku. Sebenarnya masih ada satu paket lagi, cuman belum dateng. Jadi buat video sekarang aku cuman unboxing stiker ini. Nanti di video selanjutnya aku akan unboxing paket aku yang akan datang. Di situ aku beli alat tulis atau buku kalau nggak salah. Buat budgeting juga kok, jadi nggak akan mubazir dan aku juga nggak sia-siakan uang untuk belanja-belanja nggak penting. Oke, lanjut ya. Karena tadi aku sudah unboxing, sekarang aku mau update saving challenge 10k aku yang kemarin baru aku buat. Di sini aku punya 2 lembar 10 ribuan, jadi aku akan coret 2 kotak. Lumayan kan, sedikit-sedikit. Ini juga termasuk tabungan untuk pendidikan anak ya, karena setelah terkumpul nanti aku mau beli untuk Antam 1 gram. Selain ada tabungan pendidikan anak, buat aku di tahun ini yang paling penting ada 3 tabungan. Yang pertama tabungan pendidikan anak ya. Buat yang kedua ada tabungan dana pensiun buat aku dan suami, karena kita sudah pernah ngobrolin ini. Di masa tua aku nggak mau nyusahin anak dengan cara sandwich generation, atau anak harus balas budi, atau anak harus membantu orang tuanya di masa tua secara finansial. Itu aku nggak mau. Maaf ada gangguan. Buat yang ketiga aku ada tabungan dana darurat. Itu untuk keperluan mendesak atau yang urgent banget, jadi aku bisa pakai itu tanpa harus mengganggu tabungan-tabungan lainnya. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku lihatin buku rekening anak aku yang memang namanya dia. Ini untuk dana pendidikannya dia ya. Jadi ketika aku ingin menabung, aku tinggal transfer aja. Aku juga nggak mau pamer atau sombong. Aku cuma ingin nunjukin supaya kalian juga semangat buat nabung untuk pendidikan anak kalian. Dan sekarang kita masuk ke pembahasannya, yaitu tabungan pendidikan anak.
Pentingnya tabungan untuk pendidikan anak itu harus diketahui semua orang tua ya, terutama sebelum anaknya memasuki jenjang pendidikan di taman kanak-kanak. Dan manfaat dari tabungan pendidikan yaitu dapat menjamin kebutuhan pendidikan anak di masa depan, sehingga kita bisa tetap memenuhi kebutuhan sekolah anak hingga ke jenjang yang paling tinggi. Oke, di sini pembahasannya agak serius ya. Buat yang pertama, manfaat buka tabungan terpisah untuk biaya pendidikan anak. Manfaat pertama yang bisa kita dapatkan dengan memiliki rekening secara terpisah yaitu dapat mencapai tujuan keuangan tertentu. Jadi, kita bisa benar-benar fokus dalam tujuan itu, seperti tujuan kita memiliki tabungan pendidikan anak. Manfaat selanjutnya yang bisa kita dapat dengan membuat rekening terpisah, kita bisa mengontrol arus keluar masuk keuangan sehingga kita mengetahui setiap dana yang keluar ataupun masuk ke rekening setiap saat. Karena di setiap pilihan selalu ada resiko, tapi tetap tenang ya. Di sini resiko yang bisa kita hindari menggunakan uang rekening terpisah itu tujuannya untuk menghindari perilaku konsumtif. Lalu kita bahas poin yang kedua, tabungan pendidikan anak sejak dini. Menyiapkan dana untuk pendidikan anak sejak dini perlu dilakukan karena adanya kenaikan biaya pendidikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Tidak hanya itu, kita juga bisa menjamin pendidikan anak walaupun berada di kondisi tertentu yang tidak terduga, seperti halnya kondisi ekonomi yang tidak stabil. Karena ada banyak banget orang tua yang terlilit hutang demi menyekolahkan anak-anaknya. Sebagai alternatif menghindari resiko terlilit hutang, kita bisa mempersiapkan tabungan pendidikan anak sejak dini. Poin yang ketiga, ada investasi emas untuk tabungan pendidikan anak. Tabungan emas merupakan cara praktis menabung untuk kita berinvestasi dalam bentuk aset. Emas cocok digunakan sebagai tabungan dana pendidikan karena emas tergolong dalam kategori investasi yang rendah resiko dan bersifat liquid atau mudah untuk dicairkan. Secara umum, proyeksi kenaikan harga emas per tahun yakni sekitar 8-15%. Investasi yang satu ini diproyeksikan mampu mengimbangi biaya pendidikan yang rata-rata mengalami kenaikan sekitar 10% setiap tahunnya. Pegadaian juga termasuk salah satu solusi untuk kalian yang bingung ketika ingin investasi emas atau ingin menabung emas. Oke, sekarang kita lanjut poin yang keempat, yaitu poin yang terakhir karena di sini aku cuma akan bahas 4 poin. Buat poin ini ada asuransi pendidikan anak. Cara kerja asuransi pendidikan anak yaitu dengan menghimpun dana dari nasabah dan memanfaatkan saldo tersebut sebagai jaminan atas pendidikan anak. Jika suatu saat orang tua meninggal atau cacat permanen, maka tabungan otomatis disetorkan dan biaya pendidikan tetap terjamin. Jika kita punya rencana jangka panjang sampai 10 tahun ke atas, maka pilihan yang tepat adalah asuransi pendidikan. Ketika terjadi resiko, pihak asuransi akan menjamin dana pendidikan anak diberikan secara utuh. Oke, selesai semua ya penjelasanku. Tadi aku udah unboxing, lalu aku update saving challenge 10k dan juga aku bahas tentang pendidikan anak. Sekarang aku mau hias-hias dulu supaya lebih cantik, pakai stiker yang tadi yang baru. Terima kasih ya yang udah setia nonton video-video aku.
Kenapa kebetulan banget ya, di sini stikernya ada gambar buku, gambar anak yang pakai seragam gitu, terus ada gambar handphone. Jadi sesuai tema tentang pendidikan. Padahal aku ambil stikernya random banget loh. Gak kerasa udah di penghujung video. Buat kalian terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku, like juga, jangan lupa komen dan tetap stay di channel aku supaya bisa lihat video-video aku selanjutnya. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Bye.